Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Nah, kita bisa ketemu lagi dalam pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Nah, hari ini Pak Fahran akan menceritakan tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nah, kisah ini adalah kisah kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim ya, yang kemarin yang Pak Fahran ceritakan tentang Ibrahim mencari Tuhan. Nah, ini adalah kisah lanjutannya. Oke, disimak semua ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita lanjut ke kisahnya ya. Nah, teman-teman, saat itu kan ya teman-teman ya, Nabi Ibrahim memutuskan untuk keluar dari kota Babilonia. Ya, dia membawa Sarah istrinya, Siti Sarah istrinya, dan keponakannya yang bernama Lut alaihi salam ya teman-teman ya. Nah, kenapa Pak Fahran mereka keluar dari kota Babilonia? Karena di kota itu dia memiliki raja yang sangat zolim, yang sangat kafir, yang mengaku dirinya Tuhan, yaitu raja siapa namanya? Raja Namrud. Dan kota tersebut juga padahal Nabi Ibrahim sudah mendakwah, patung-patungnya sudah dihancurkan, ya. Mukjizat dari Allah juga sudah diperlihatkan dengan selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api yang membara. Tapi mereka masih kafir, ya. Jadi akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk keluar dari kota Babilonia. Nah, Nabi Ibrahim sampailah di kota Syam, teman-teman ya, di negeri Syam yang bernama negeri Syam. Nah, di negeri Syam ini Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Sarah tinggal ya, teman-teman. Nah, saat itu Siti Sarah diberikan oleh raja dari Syam, yaitu diberikan seorang budak yang bernama Hajar ya. Jadi teman-teman, Nabi Ibrahim sama Siti Sarah ini sudah lama pernikahannya tapi belum dikaruniai oleh anak. Nah, karena Siti Sarah memiliki budak yang bernama Siti Hajar, akhirnya suamiku nikahkanlah Siti Hajar ini agar engkau bisa memiliki anak ya. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya menikahi Siti Hajar. Nah, beberapa bulan ternyata Siti Hajar hamil, teman-teman. Alhamdulillah ya. Nah, tetapi ternyata Siti Sarah cemburu ya, teman-teman ya, kepada Siti Hajar. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membawa Siti Hajar ke kota Mekah, teman-teman. Akhirnya setelah lahir Nabi Ismail, waktu itu Nabi Ismail masih bayi ya, teman-teman ya. Nah, Allah suruh memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Ismail yang masih bayi dan ibundanya Siti Hajar ke kota Mekah. Nah, mereka bertiga, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail yang masih bayi dibawa melewati gurun pasir ya, teman-teman. Nah, sesampainya di gurun pasir, di suatu lembah, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi, teman-teman ya, di tanah yang tandus, gak ada air, teman-teman ya. Mereka hanya Nabi Ibrahim itu cuma membawa satu kantung kurma dan satu kantung minuman. Nah, akhirnya mereka kelaparan, teman-teman ya. Satu kantung kurma dan satu kantung minumannya itu dikasih kepada Ismail yang masih bayi dan ibunya ya, Siti Hajar ya, teman-teman ya, untuk diminum ibunya. Nah, di lembah yang tandus tersebut, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, teman-teman ya. Nah, akhirnya Siti Hajar dan Ismail pun ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tanah yang tandus, di lembah yang tandus ya. Jadi hanya gurun pasir ya. Jadi
sejauh mata memandang itu hanya gurun pasir, teman-teman. Gak ada air, gak ada makanan, ya. Nah, terus istrinya bertanya, mengejar Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi, kenapa engkau meninggalkan kami di gurun pasir?" Nabi Ibrahim nggak jawab ya, teman-teman ya, sampai dipanggil ketiga kalinya sama istrinya Siti Hajar ya. Jadi Siti Hajar ngejar Nabi Ibrahim yang meninggalkan mereka. Akhirnya Siti Hajar pun berkata, "Apakah ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala?" Nabi Ibrahim pun diam saja. "Jika ini kehendak Allah," kata Siti Hajar, "insya Allah perbuatan ini yang kau lakukan ini adalah bukan hal yang sia-sia," ya. Jadi akhirnya Siti Hajar pun mengikhlaskan kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, teman-teman, setelah sampai kejauhan, Nabi Ibrahim di balik gunung berdoa sama Allah, "Ya Allah, ini adalah perintahmu, aku menitipkan keturunanku di lembah yang tandus ini, dan lindungilah dia." Masya Allah ya, teman-teman ya. Jadi disuruh ditinggalin di lembah tersebut karena disuruh Allah, perintah Allah ya, teman-teman. Tapi Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan juga dia berdoa kepada Allah agar anaknya dan istrinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, singkat cerita, akhirnya perbekalan mereka pun habis ya. Perbekalan Siti Hajar pun habis. Satu kantung kurma habis. Cuma satu ya, teman-teman, satu kantung kurma. Satu kantung minuman pun habis ya, teman-teman. Akhirnya Siti Hajar mencari pertolongan dengan dia berlari atau naik ke bukit yang namanya Bukit Safa ya, teman-teman, Bukit Safa. Nah, dia di Bukit Safa, dia naik ke Bukit Safa, dia mencari pertolongan, ternyata tidak ada orang. Dia balik lagi ke tempat bayinya Nabi Ismail ya. Jadi Nabi Ismail diletakkan dulu, baru ibunya mencari air ya, teman-teman, ke Bukit Safa. Ternyata tidak ada air, tidak ada orang yang lewat ya. Nah, terus juga akhirnya Siti Hajar pun setelah mengecek ternyata Ismail baik-baik saja, dia langsung mengecek naik lagi ke Bukit Marwah ya, sampai 7 kali, teman-teman ya. Ibunda Ismail yaitu Siti Hajar, dia berputar-putar dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, dari bukit-bukit tersebut sebanyak 7 kali, teman-teman. Nah ya, nah akhirnya apa yang terjadi, Pak Fahran? Ternyata malaikat Jibril turun ya, teman-teman. Lalu malaikat Jibril mengepakkan sayapnya. Tiba-tiba dari padang pasir, dari tanah yang tandus, muncullah air yang sangat berlimpah luar biasa, teman-teman. Masya Allah ya. Ada riwayat mengatakan jika air tersebut tidak ditahan oleh ibundanya Ismail yaitu Siti Hajar, air tersebut bisa menjadi sungai ya, teman-teman. Saking ngocornya, muncratnya tuh banyak banget airnya ya, teman-teman. Nah, sama Siti Hajar, air yang keluar dari teman-teman, dari lubang tersebut, dari lubang pasir tersebut dikerok lalu ditahan dengan tangan oleh Siti Hajar untuk bisa diminum, teman-teman. Masya Allah, ternyata airnya ini spesial, teman-teman ya. Airnya ini selain menghilangkan dahaga, tapi dia juga, atau menghilangkan haus, dia juga bisa menghilangkan lapar. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah bukti mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Air ini ya dinamakan air apa? Teman-teman pasti sudah tahu, yaitu air Zam-Zam. Iya, teman-teman. Nah, kejadian ini semua, teman-teman, di mana Siti Hajar berlari berputar-putar dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, diabadikan menjadi ibadah ya, teman-teman ya. Ibadah sa'i namanya, teman-teman. Kalau teman-teman haji atau umroh, nah itu ada yang namanya ibadah sa'i ya. Jadi berputar-putar dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, berputar sebanyak 7 kali ya. Nah, itu adalah
kisah dari perjuangan Siti Hajar untuk memberikan minum atau keselamatan untuk anaknya, yaitu Ismail yang masih bayi. Masya Allah ya teman-teman ya, dari padang yang tandus bisa keluar air yang melimpah, air yang disucikan oleh Allah, bukan hanya bisa menghilangkan haus, tapi bisa membawa berkah kepada seluruh umat. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Kalau bukan karena kehendak Allah, mana ada ya teman-teman ya, air muncul dari gurun pasir, nggak ada tuh sejarahnya ya. Hanya Allah. Nah, ini adalah bukti kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa bertahan sampai ribuan tahun ya teman-teman. Mata air mana yang bisa bertahan ribuan tahun ya? Dan mata airnya muncul dari gurun pasir teman-teman, dari tanah yang tandus ya. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah kisah singkat dari kisah Nabi Ismail alaihi salam. Oke, segitu dulu teman-teman. Nanti kita ketemu lagi dengan cerita-cerita kisah-kisah Nabi yang seru-seru lainnya. Dari Pak Fahran cukup sekian. Semangat terus belajarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.